Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Awi Sunandar. Kita akan bahas sepak bola bareng di sini ya. Kita juga bisa saling sharing di sini. Kita bisa saling komen dan juga kita jangan lupa untuk saling like, subscribe dan share konten-konten sepak bola timnas dan juga dunia. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Oke, pada kali ini kita akan bahas tentang timnas Indonesia kembali. Kemarin setelah dihajar oleh Libya 4-0 Sintayong. Coach Sintayong ada pernyataan menarik ini. Pernyataan menarik yang diucapkan oleh Coach Sintayong yaitu tentang hasil laga melawan Libya kemarin. Coach Sintayong mengatakan bahwa dirinya tidak begitu mempermasalahkan hasil pertandingan melawan Libya kemarin ya. Hasil 4-0 itu tidak dipermasalahkan oleh Coach Sintayong karena dia hanya melihat fisik, perkembangan fisik dan juga memantau perkembangan pemain-pemain timnas Indonesia ini selama di TC di Turki itu seperti apa hasilnya ya. Apakah masih sama atau naik levelnya atau malah turun, itu penilaiannya di situ. Jadi di pertandingan kemarin melawan Libya saat kalah 4-0 itu merupakan istilahnya ujian bagi seluruh pemain-pemain yang kemarin bermain ya tentunya. Dan itu juga yang mungkin menjadikan satu poin untuk Sintayong dalam memilih 26 pemain timnas Indonesia yang akan berlaga di Piala Asia 2023 di Irak nanti ya. Karena Coach Sintayong telah resmi mendaftarkan 26 pemainnya ke AFC dan sudah rilis juga di AFC, di pssi.org juga udah rilis nama-nama yang dipanggil. Dan sebelumnya 28 pemain, sekarang 26 pemain, berarti Coach Sintayong harus mencoret 2 pemain yaitu Adam Alis dan juga Arhan Fikri. Ini dua-duanya dari pemain tengah ya, yang memang beberapa pertandingan timnas ya itu lini tengah jadi sorotan karena belum mampu menampilkan perform yang diharapkan oleh Coach Sintayong ya. Belum mampu menguasai jalannya pertandingan saat melawan tim-tim yang superior tentunya. Karena nanti yang akan dihadapi timnas Indonesia di Piala Asia itu di atas kita semua ya secara peringkat ya. Irak di atas kita, kemudian Vietnam walaupun tetangga ASEAN tapi di atas kita, apalagi Jepang itu udah skalanya udah dunia ini. Jadi melawan tim-tim superior itu di tengahnya tidak bisa untuk lebih unggul dari tim-tim yang kita lawan akhir-akhir ini ya. Dan kabar baiknya juga dari ke-26 pemain itu 3 pemain sudah bergabung dengan pemain-pemain yang lain yaitu Elkan Bagot, Sandy Walsh dan juga Shane Patinama. Shane Patinama ini kemarin izin, ibunya sakit, kemudian setelah sampai sana ternyata ibunya alhamdulillah baik-baik saja dan secepat mungkin langsung balik ke Turki ya. Elkan Bagot dan Sandy Walsh tentunya setelah mengikuti setengah musim selesai kompetisi baru diizinkan oleh klubnya untuk mengikuti pemusatan latihan bersama timnas Indonesia di Turki. Jadi sudah lengkap 26 pemain ini yang didaftarkan oleh Coach Sintayong. Apakah akan berbicara banyak untuk timnas Indonesia di kancah Piala Asia nanti, kita tunggu saja. Tapi pastinya nanti ada line up yang seharusnya ada line up pakem nanti yang dipakai oleh Coach Sintayong di laga melawan Libya yang kedua ya. Laga kedua nanti akan menentukan siapa-siapa yang akan bermain untuk timnas Indonesia saat Piala Asia nanti. Menurut saya di pertandingan melawan Libya nanti dilihat lagi komposisi line up-nya mungkin sudah semua yang terbaik ya, mungkin ditambal sana sini lagi, direvisi lagi, tapi untuk game plan-nya mungkin harus pakem ini Sintayong agar nanti melawan Iran itu sudah saat pertandingan persahabatan lawan Iran itu udah final line up, final formasi, final taktik itu udah dilakukan oleh Coach Sintayong. Nggak masalah kita bisa berbicara sebagai pribadi coach online ya, nggak masalah ya. Tapi ya itu setiap apa yang dilakukan Sintayong itu selalu mengundang pro dan kontra, apalagi tentang pemain ya, terutama Adam Alis yang menjadi satu-satunya wakil Borneo FC sang pemuncak klasemen Liga Indonesia ya. Ternyata harus dicoret juga oleh Coach Sintayong. Sebenarnya kalau melihat dari pertandingan lawan Libya kemarin 45 menit Adam Alis bermain cukup bagus ya.
dia juga menciptakan peluang, sayang sekali terkena mister gawang. Tapi di luar itu ya saya pribadi lebih lihat dia agak keteteran, mungkin karena digenjot fisiknya terus ya, dan juga ya itulah. Tapi ya tetap saja pro kontra. Kemarin Borneo FC pemain langganannya nggak dibawa, Nadeo Argawinata, kemudian Stefano Lillipali yang digadang-gadang juga dari awal mau pemanggilan itu sudah, wah ini bakal dipanggil nih karena sedang moncer-moncernya, ternyata tidak dipanggil juga. Dan yang dipanggil malah Adam Alis, ternyata dicoret juga dari skuad Sintayong ini. Tidak apa-apa, tidak masalah. Kalau Arhan Fikri mungkin terlalu muda ya, karena di tengah itu banyak sekali pilihan. Jadi dia mungkin kemarin TC untuk latihan dia lah, untuk latihan dia nanti menghadapi Piala Asia U23 ya. Nanti dia pasti akan dibawa karena dia bagus, dia positioning bagus, kontrol bagus, passing bagus, dia tenang dan bagus ini. Bersama timnas senior udah beberapa kali dimainkan, buat pengalaman dia ya. Oke, ini 26 pemain timnas Indonesia yang dipanggil oleh atau didaftarkan oleh coach Sintayong ya. Kiper tetap 3, Syafrul Tisa, Muhammad Riyandi, Hernando Ari. Mungkin nanti di leg kedua lawan Libya Hernando Ari dipasang. Harapan saya sih Hernando. Syafrul Tisa udah 10 menit udah main kemarin. Sekarang gantian deh Hernando Ari main. Nah, untuk belakang ada Zanir Hubner, Edo Febriansyah, Wahyu Prasetyo, Rizky Ridho, Yordi Ahmad, Elkan Bagot, Sandy Walsh, Shane Patinama, Asnawi Mangku Alam, Pratama Arhan. Semuanya dibawa ya. Yang kemarin mengikuti TC dan yang baru bergabung juga dibawa semua ke Qatar nanti ya. Mungkin saja kalau memakai kemarin formasi yang dicoba oleh Sintayong 4, sebenarnya saya lebih cocok 4-3-3 ya. 4-3-3. Misal 4-3-3 itu belakang itu Hernando Ari kiper, backnya Yasir Hamner dan Elkan Bagot. Kemudian di kanan Sandy Walsh, di kiri Shane Patinama. Itu kemarin saya seperti itu ya. Nanti di tengah pivot 1 ya, bisa di situ ada bisa Mark Locke atau Ivar Jenner. Kemudian nanti CM bisa ada Ricky Kambuaya atau Marcelino ya. Kalau nggak Ricky Kambuaya di situ di CM, nanti di kiri Marcelino karena dia juga bisa gelandang serang kiri, gelandang serang kanannya Sadil Ramdhani. Itu nanti di depan bisa di ke depan itu nanti mungkin Witan atau Egi ya bisa. Tapi kalau Mark Locke dan Ivar Jenner barengan itu nanti Mark Locke lebih ke belakang, Ivar yang agak ke depan di CM ya. Marcelino kiri, kemudian di kanan ada Sadil Ramdhani dan di depan ada Ricky Kambuaya, kemudian target man-nya Rafael Struijk. Itu sih harapan saya. Kalau 2 striker ya Ramadan Sananta dan Rafael Struijk sih lebih ya, mungkin akan merepotkan pertahanan dari lawan-lawan kita nanti ya dengan duet itu. Oke, itu saja terkait dengan skuad yang dibawa coach Sintayong nanti yang akan berlaga di Piala Asia 2023. Sekali lagi, jangan ada kebencian, jangan ada caci maki, pokoknya good football for timnas Indonesia. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.